udah tahu mobilnya atau belum tahu waktu itu? Belum. Jadi Belum tahu. mobil listrik itu tidak kena ganjil genap. Bener. Itu dia Bener, cakep. Pak. Berapa menit lagi sampai 1 jam lagi? Kok Di 1 jam daerah lagi? ini mah. Terus? Nggak salah gitu kan. Ternyata lokasi dari coffee shop ini ada di Gunung Puntang, Pak. Tahu dong. Ini gue ngecas di mana ya? Nah, lu Nah, gimana tuh? jatuhnya gue malah merekomendasikan ya ke teman-teman ya. Gitu. Merekomendasikan. Hai, selamat datang di Hitung Mobil. Nah, sekarang gue bersama dengan Mas Al. Halo Mas Al, gimana Halo, kabarnya? sehat. Alhamdulillah. Mas Adi apa Mantap. kabar nih? Alhamdulillah baik, mantap, Mantap. luar biasa. Nah, Mas Al ini adalah pemilik dari BYD Attowan, yang dimana baru banget Gias meluncur dan Mas Al adalah pembeli pertama yang dapat mobil ini. Nah, pada video kali ini gue akan interview Mas Al, nanya cerita pengalaman dia menggunakan BYD Attowan ini. Siap. Tuh. Penasaran gimana videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil BYD atau satu milik Mas Al. Al, Halo, gue mau nanya Al, siap. ini lu beli kapan, tipe apa, dan harganya berapa? Oke, jadi ini gue beli bulan Agustus kemarin di Gias. Berarti pas Gias banget ya? Betul, di Gias. Gue lihat beberapa booth, terus lihat boothnya BYD ini rame banget gitu Oke. kan. Ternyata memang baru launching kan si BYD Attowan ini di sana gitu kan. Lihat, suka, ya langsung jatuh cinta pandangan pertama lah ya, bisa kita lihat ya, karena memang secara eksteriornya keren gitu kan. Oke. Terus kalau ditanya harganya berapa, waktu itu di 195 juta untuk tipe yang gua ambil ini. Itu berarti yang standar ya? Betul, Standar ya, kan ada betul. premium standar ya? Betul. Oke. Nah, berarti lu pas ke Gias itu emang udah tahu si BYD launching BYD atau satu, udah tahu mobilnya atau belum tahu waktu itu? Belum. Jadi belum tahu. jadi gue itu Anjir, random banget lu ke Gias langsung di mobil gitu. jadi memang ini mungkin gue sekalian cerita ya. Iya, boleh, Gue tuh lagi nggak punya mobil pada waktu itu. Oke. Gue memang sepakat sama istri waktu itu karena kita mobilitas dailynya menggunakan LRT ke kantor kan, terus transportasi online dan lain-lain. Oke. Jadi pada waktu itu mobil nggak terlalu kepake, sehingga cuma ngejogrok aja di Akhirnya apartemen gitu kan. Ya udah, karena pertimbangan itu nggak terlalu kepake, kita jual aja lah gitu kan, karena memang mungkin secara savingnya juga lebih baik gitu kan. Ternyata 2 tahun kita jalani seperti itu, akhirnya kepikiran nih, kangen juga ya punya mobil gitu kan. Lihat-lihat yuk, ada Gias gitu kan. Ya udah, kita ke Gias cari-cari mobil lagi lah gitu. Tapi waktu itu belum tahu bahwa ada BYD Attowan ini, belum tahu, betul-betul tahu ada BYD Attowan itu di Gias itu. Oke, berarti emang waktu itu belum nyari pengen mobil apa gitu. Ada beberapa list yang memang mau kita coba lihat langsung di Gias, kalau memang possible kita test drive. Tapi BYD Attowan ini justru nggak masuk di list tersebut. Oke. Gitu. Ngomongin list nih, berarti kan lu emang pas lagi ke Gias itu emang ada beberapa list kan tadi. Betul. Nah, boleh dong lu pasti kan kalau orang nyari mobil nih akan compare dulu kemana, akan research dulu mobilnya kemana gitu kan, akhirnya ketemu nih yang paling cocok gitu. Nah itu berarti lu ke Gias tuh belum ketemu BYD atau listnya apa aja sih kira-kira waktu itu? Waktu itu sempet ada, gue bahkan belum memutuskan ya bakal ngambil mobil listrik gitu. Oke. Jadi waktu itu memang cuman yuk kita cari mobil lagi gitu kan. Oke. Waktu itu di list gue ada agak random ya nih ya, secara harga, secara tipe dan lain-lain. Tapi ada Mitsubishi Destinator. Cool. Itu kan juga masih baru launching juga kan. Itu ya. Harganya oke banget itu. Betul. Terus masuk juga karena gue sebelumnya juga pengguna Wuling. Masuk di list gue itu juga Wuling Bingwo. Oke. Lagi harga lagi oke juga waktu itu. Terus kemarin itu juga karena di sosmed gue lagi sering muncul si Suzuki Fronx. Oke. Itu juga masuk ke list gue lah untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi kurang lebih ada ketiga mobil itu. Berarti sih. Rata-rata 2 bensin 1 listrik ya. Betul. Yang listriknya Bingwo. Betul. Nah, test drive gak ketiga di Gias? Oke. Jadi lucunya kita ke sana kan awalnya nggak tahu ada si BYD Attowan ini kan.
terus akhirnya ngeliat di Gias kan, langsung yang tadi gue bilang jatuh cinta pandangan pertama. Oke. Jadi untuk 3 mobil yang tadi ada di list itu, cuman gue lihat nggak sampai gue test drive. Oke. Nah yang gue pingin test drive sih Atowan ini. Atowan ini. Ya, Nah oke. tapi sayangnya hari itu udah sore menjelang malam lah. Oke, udah Jadi tutup lah. untuk test drive tidak bisa hari itu Bisa. karena masih ada list antrian. Jadi Oke, kalaupun udah penuh gue ya. ngantri kayaknya bakal malam banget. Oke. Itu weekend kan, dan gue ada kerja lah di hari kerjanya. Akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi ke Gias Oke. di weekend selanjutnya Oke. untuk Tapi lebih pagi. test drive doang dan lebih pagi. Gue bahkan waktu itu datang kayak Gias baru buka di jam 10-an. Tapi Jadi- udah siang minggu pertama itu udah ketemu sama salesnya. Udah ketemu sama belum sales Oke. BYD Atowan ya. Haha. Udah ketemu tapi akhirnya yang gue balik lagi itu salesnya berbeda. Berbeda. Oh, Betul. oke, Jadi oke, karena oke. memang gue random aja datang ke sana kan yang pertama. Mhm. Untuk yang kedua itu gue mencoba mencari kenalan lah yang ada di BYD ini kan. Terus dapat rekomendasi lah salesnya. Nah itu gue janjian di kedatangan gue selanjutnya. Oke. Gitu. Nah, kenapa lu akhirnya milih ini? Sebelum lu nyobain selama Ya. ini berapa lu nyobain? Berapa lama nih? Sebulan ada? 2 bulan ya? Setelah gue beli, Iya. ini datang di awal November, karena kan November. waktu gue beli di Gias itu Gias masih itu, inden kan. Oke. Akhirnya datang di November tanggal 3. Sekarang berarti udah Desember sebulan ya? tanggal berapa sih sekarang? 16. 16 ya. Ya Ya. sebulan lebih. Sebulan lebih ya. 2 Oke, oke. mingguan lah Nah, ya. kenapa lu akhirnya mutusin beli BYD atau satu? Oke. Gitu. Karena tadi yang gue bilang gue jatuh cinta Jatuh pada cinta pandangan pertama, pertama oke. karena memang secara eksteriornya keren kan, Oke. nggak bisa dipungkiri. Terus kita lihat interiornya juga cukup oke lah dengan diingatkan kembali ya harganya cuma 195 juta Bener. gitu. Harganya gila sih, Bang. Harga 195 juta Gila. lo dapat mobil seperti ini, fiturnya Bener. cukup lengkap, dan yang jadi pertimbangan pertama pastinya adalah dari segi hematnya. Hematnya, Mm-mm. karena listrik ya. Betul. Gue walaupun memang waktu itu belum memutuskan untuk ngambil mobil listrik, gue udah coba nanya-nanya ke teman-teman gue yang udah pakai mobil listrik. Kata mereka memang secara apa ya, biaya tuh bakal Lebih murah jauh lebih hemat gitu kan Bener. dari Mobil bensin. mobil bensin Oke. gitu. Akhirnya ya udah, terus kemarin akhirnya ngelihat BYD Atowan, terus mobil listrik pula gitu kan. Ya udah kita ambil dan terbukti dari sekitar sebulan gue pakai ini mau sehemat itu Pak. Hemat banget. Oke. Gitu. Berarti intinya adalah kenapa lu ambil itu, alasan pertama adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Betul. Gitu. Terus Betul. akhirnya lu cek juga mobilnya, terus oh ini oke nih. Oke. Gitu kan. Oke Dan banget. memang akhirnya yang lu tahu mobil listrik lebih hemat, akhirnya ngambil lah. Betul. Oh, Hematnya itu bukan dari cuman biaya yang kita pakai buat cas mobilnya ya Pak, ya, tapi pajaknya juga pajaknya kan. juga benar ya. Terus ya, salah ya. satu mungkin yang bisa jadi bahan pertimbangan juga adalah mobil listrik itu tidak kena ganjil genap. Benar. Itu dia, Bener, cakep Pak. Berarti banget. waktu itu ngantornya daerah Jakarta berarti ya? Kuningan gue, Oh, daerah Kuningan Wah, yang kenapa memang banget itu emang. wilayah ganjil genap Bener, banget. parah gitu. itu mah. Kalau kita pakai mobil bensin kan di situ kita cuma bisa pakai di tanggal-tanggal tertentu Bener, gitu kan. bener. Kalau kita pakai mobil listrik tiap hari kita pakai aman aja. Aman aja. Bener. Oke. Selama sebulan berarti kan, selama sebulan lebih lah Hmm. pemakaian gitu. Kira-kira apa sih yang lu suka? Maksudnya, oh ini oke juga ternyata. Oke. Jadi kalau boleh cerita juga nih Pak, kebetulan banget Pak. Kemarin itu gue sama istri seminggu kemarin lah, persisnya hari Minggu, minggu lalu ya. Gue sama istri tuh berangkat ke Bandung. Oke. Dari hari Minggu sampai Rabu gue di Bandung, terus Rabu sampai Sabtu gue lanjut ke Semarang Naik mobil ini? menggunakan BYD Atowan. Mobil listrik loh? Sekalian gue coba kan tuh berarti kan. Oke. Terus. Happy banget Pak. Jadi ya tadinya juga sempat kepikiran kan, range-nya apakah Gimana, aman ya? gitu kan, terus secara kenyamanan gimana nih, Iya, jarak jauh gitu kan. Tapi balik lagi karena memang harganya juga sangat-sangat affordable, jadi kita ada teganya lah buat Bener. kita push ke Udah gas aja paling lah. maksimal gitu kan. Iya. Sekalian kita coba tes lah. Ah. Dan alhamdulillah Pak, happy banget sih Pak. Dari perjalanan yang kemarin semakin menambahkan rasa cinta kepada BYD Atowan. Boleh. Hemat banget pertama, ternyata Oke. juga nyaman banget, terus dipakai di tol juga ya cukup memuaskan lah Oke. gitu, dari kecepatannya, kenyamanannya dan lain-lain gitu.
Oke, Nah, oke. yang paling bikin happy juga Pak, uniknya nih waktu kita di Bandung, Mhm, istri tuh ngajak, hmm, ada tempat kopi nih, oke. enak banget. Bandung banyak tuh kafe-kafe ya? Aku udah pernah ke sana, kamu Oke, harus ke sana juga gitu. oke, Dulu tempatnya itu stasiun radio gitu kan. oke. Wih, menarik nih. Di pikiran gue, oh ini berarti ada di tengah kota. Dulunya studio radio, Hmm, bangunan tua, bener. cakep nih gitu buat Oke. foto-foto, bikin konten segala macem. Jalanlah kita. Nanti keluarnya di Pasir Koja ya. Oke, ya udah kita keluar Pasir Koja. Berapa menit lagi sampai? 1 jam lagi. Kok Di 1 jam daerah lagi? ini mah. Terus? Nggak salah, iya nggak salah gitu kan. Ternyata lokasi dari coffee shop ini Hmm, ada di Gunung Puntang, Pak. Gunung Puntang. Gunung Puntang, Itu Pak. Bandung Jadi, mananya tuh ya? waduh itu Bandung Selatan pokoknya berarti ya? keluar Pasir Koja masih 1 kilo lagi, Pak. Wah, anjir jauh. Gunung, gitu kan. Ya Nanjak udah, dong berarti kan, suruh nanjak ya? ternyata betul. Secara aksesnya nanjak, jalannya sempit, terus ada beberapa titik yang jalanannya mungkin juga bisa dikatakan hancur lah ya. Ah, ah, ah. Ya balik lagi, kita ngetes mobil ini, Oke, hajar aja gitu oke. kan. Alhamdulillah Pak, naik turun dengan kondisi juga kayak sekarang nih, Hmm, hujan-hujan rintik-rintik yang asik. lumayan deras gini juga Iya, lah kedap, sesekali. kedap banget. Aman Pak, Aman, oh, oke. aman Pak. Mau tanjakannya seperti apa, jalanan rusaknya seperti apa, papasan sama mobil. Ini kan juga secara ukuran bisa dikatakan relatif tidak besar lah ya. Benar, Itu tapi juga menambahkan kenyamanan dalam penggunaannya karena secara benar, fleksibilitas kan lebih mudah lah untuk benar. di jalan-jalan Sat-set lah, sempit gitu ya, kan. lebih kompak lah ya. Iya, jadi kemarin tuh perjalanan seminggu itu Bandung Semarang betul-betul kita ngetes mobil ini sekalian sih Pak di berbagai medan. Oh, oke, oke. Waktu itu berapa orang di mobil? Gue Dua, berdua istri, berdua gue berdua istri. istri, Berarti betul. tanjakan aman. Aman, aman banget Pak, Tanjakan aman, aman banget. jalan bergelombang itu masih nyaman. Masih nyaman, masih Oh, nyaman. Tapi bukan yang senyaman itu ya Pak ya, iya, tapi iya, masih iya. di tahap yang oke lah Oke, gitu. oke. Mm. Karena kan setahu gue kalau dari sisi performance si BYD atau satu tuh emang nggak terlalu eh kencang banget lah, nggak Betul, terlalu kencang lah, secara betul, torsinya nggak terlalu besar banget kan betul, gitu. betul, Tapi betul, betul. ternyata untuk nanjak pun, Mm. apalagi daerah Bandung, Ya, itu masih oke ya. masih oke, oke banget, oke Oke, banget. oke, Betul-betul oke. di atas ekspektasi kita lah, Iya, 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 iya. gitu. Oke, oke. Kan kalau misalkan lu keluar daerah, Mm. lu mesti tahu dong, ini gue ngecas di mana ya. Nah, lu gimana Nah, tuh ngemetainnya tuh gimana, ya, ngecaknya tuh? oke. Jadi sebetulnya sebelum berangkat salah satu kekhawatirannya itu yang tadi kan secara range nih Hmm, aman gak ya sekali hajar terus hmm. nanti misalnya butuh ngecas tuh ada charging stationnya Di di mana mana ya, aja ya. gitu kan. Tapi ternyata dari riset singkat kita Mhm. cukup tersebar kok Pak si charging station ini Dari gitu. Jakarta ke Bandung ya. Oke, Betul. ini 300 km ya? 300 kilometer 300 untuk oke. range-nya Oke. gitu. Tapi memang secara penggunaannya pasti di bawah 300 Iya benar, kan kilometer gitu ada kan. ininya lah GP lah ya. Oke, oke, Betul oke, oke. gitu. Yang bisa gue info di sini dari perjalanan kemarin keluar kota itu di semua rest area bisa dipastikan Cas, untuk charging station udah ada, udah ada. udah Oke. ada aman gitu. Bahkan di beberapa rest area ada yang secara jumlah slotnya itu banyak banget Pak Oke. gitu. Tapi memang untuk rest area kecil mungkin cuma disediain 1 sampai 2 Slot lah. slot lah Oke, gitu oke, oke, oke. gitu kan. Jadi maksudnya aman lah gitu ya Aman kan. aman aman Oke, aman gitu, oke, tapi oke. untuk apa ya, saran mungkin ya buat Hmm. teman-teman yang juga pakai mobil listrik, Mhm. kalau misalnya perjalanan jauh jangan ngetes ilmu deh gitu misalnya. Masih ada nih 20% 20%, nih. masih Gas ada aja nih lah. 10%. Iya, iya, iya. Enggak, kalau bisa di range-range tertentu juga udah mempertimbangkan kayaknya baiknya Oh, langsung udah dicas ngetes ya. deh gitu. Iya, iya, iya. Saran Iya. gue sih mungkin di 30-40%, kalau memang di deket-deketnya ada SPKLU, cas Oke. aja gitu. Dan ini juga udah first aja nggak sih? Fast charging Ya betul, kan? itu juga yang mau gue info, buat yang di rest area itu mostly udah fast charging, bahkan Hmm. ada yang ultra charging gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi untuk kondisi dari kemarin, mungkin gue persentase baterai terendah itu di 20%, Oke. sampai full 100% itu kurang lebih estimasi waktunya di 40 sampai Oh, 50 lumayan ya. menit. Lumayan Lumayan lama ya. cepet Lumayan Pak, cepet lah ya. lumayan Iya, cepet. iya, iya. Dan itu kan memang kita ada di rest area ya. Iya, iya. Gue lupa deh di rest area berapa ya, 319 ya kalau nggak salah, yang Oke. arah Jakarta. Ah, ah. Itu bahkan ada SPKLU lounge-nya Pak. Oh, jadi bisa Jadi ada tempat ngopi-ngopi ya? buat nunggunya Iya. yang lumayan nyaman lah, dengan Oke. toiletnya Itu sendiri berapa juga yang tuh kalau lumayan misalkan tuh bersih. harganya? Ngecasnya Ngecas ya? eh 60, 70? sekali charge itu gue kan pakai SPKLU ya Pak ya. Jadi Hmm. secara
aplikasi gue juga pakai PLN Mobile namanya. Nah di situ tuh pilihannya ada 10 kWh, 20 kWh sama 30 kWh. Oke. Nah gue pakai yang 30 kWh itu sekitar 75.000 kalau dirupiahkan. Dan Oke. itu kondisinya dari kosong sampai full. Jadi Oke. kalau misalnya kita ngecas 20% sampai full, itu pasti ada sisanya dari Oke. 75.000 kWh yang kita Pakai. isi gitu Iya, kan. oke. Nah tapi nanti selisihnya itu akan masuk ke saldo Saldo kan kita buat ya. kita Jadi bisa gunakan gunakan lagi ke lagi depannya. gitu, betul. Oke. Nah, itu berapa kali ngecas lu perjalanan dari Bandung Semarang seminggu? Oke, gue berangkat dari apartemen daerah Cawang itu dengan kondisi full ya Hmm. 100%. Hmm. Gue ke Bandung itu gue ngisi sekali di rest area. Hmm. Selama di Bandung itu, ini juga mungkin jadi salah satu benefit ketika kita menggunakan mobil listrik. Listrik. Ternyata di beberapa hotel Hmm. itu ada fasilitas untuk Charging ya. charging Iya, station yang benar, for benar. free bahkan Pak. Free. Salah Tapi satunya kalau gue boleh sebut fast nih ya, juga, fast charging. itu belum fast charging. Oke, oke. Kemarin waktu di Bandung gue nginep di Pullman Bandung. Pulau Bandung, oke. Itu ada charging station, Hmm. belum fast charging, tapi for free. Jadi tapi itu ya apa namanya by antrian ya. Iya, Jadi iya, first come first serve gitu. bener. Dan memang belum terlalu ramai juga mungkin Oke. pengguna mobil listrik. Jadi waktu itu aman banget secara antriannya. Oke. Jadi ngecas kondisinya mungkin butuh waktu sekitar 3 jam ya kalau kita Oke. misalnya nggak fast charging. Oke. Dengan kondisi mungkin baterainya juga di bawah 30%. Itu for free Pak. Jadi mungkin di beberapa hotel sudah memberikan fasilitas juga seperti Oke, itu. berarti itu emang buat si penghuni hotel berarti Penghuni kan? hotel, jadi Kalau orang wajib random yang nginep aja di situ. bisa nggak? Nggak bisa karena kita harus nyebut Oh, nomor nomor kamar unit, ya. nomor kamar Oke. kita Misal gitu. kalau udah selesai itu akan diinfoin kah atau Ya, diinfoin by phone ke kamar atau kamar? by nomor WhatsApp Ini kita yang sudah ada kita nih, udah ada tinggalkan. antrian lagi kayak. Betul. Oh, oke, sih, Gitu. Jadi benefitnya nginep di hotel tadi Mm-mm. itu ada fast charging, ada charging lah Ada station charging ya. stationnya. Tapi kalau misalkan Gitu. malam-malam gitu kan udah Mm-mm. mau tidur ya tinggal taruh aja gitu ya. Betul Bener-bener. banget, Oh, betul oke, oke, banget. cool, Gitu. cool. Iya, Nah, iya, iya, di cool, Bandung cool. gue ngecas di hotel, terus pas ke Semarang, gue 2 kali ngecas di rest area. Mhm. Terus setelah di Semarangnya gue ngecas 1 kali di Oke, udah 3 kali. SPKLU di kantor PLN gitu. Terus pulang dari Semarang gue ngisi 2 kali. 2 Pokoknya kali. kurang lebih kalau dirupiahin Pak sekitar 500.000 Oh. perjalanan gue 1 minggu itu ya. Seminggu ya, seminggu. Seminggu ya Pak ya. Biasanya kalau bensin tuh Seminggu bisa lebih sejutaan lebih. seminggu dengan kondisi gue terus mobile ya. Bandung pun gue keliling kotanya, terus di Semarang pun gue keliling kotanya Bener, gitu kan. Pokoknya berangkat ke sana itu kilometer gue kayak masih 300-an. Pulang dari sana udah 2.000 aja Pak. Gitu. Jauh bahagia juga 300. Lumayan. 1.700 kilometer aja muter-muter ya. Lumayan ya. Iya. Gitu. Tapi ada kali mobil listrik ya, apalagi kalau kita misalkan di jalanan nanjak gitu kan, nanjak. Pas kita turun, dia ngisi. Iya. Iya kan? Betul. Ngisi kan dia? Iya, itu yang sempat gua bingung. Perjalanan pulang Iya. dari Puntang gitu kan. Gue inget banget itu tinggal estimasinya bisa menempuh 39 kilo lagi gitu kan. Perjalanannya turun. Ini naik jadi 41 kilo, 42 kilo, 45 kilo. Oh ternyata setelah gue cari-cari tahu, ternyata pas kita turun dia ngecas lagi. Maksudnya Keren regenerative brake lah banget. ibaratnya gitu kan. Jadi benar, enaknya mobil listrik naiknya emang ya banyak ngambil daya lah ibaratnya. Pas turun itu ngisi. Iya. Gitu. Karena kita mobil listrik. Gue juga waktu itu baru tahu juga kan, sempet tanya gitu kan. Iya. Pas turunnya isi lagi, enak ya. Pak. Iya, enak kayak gitu. Nyaman banget ya. Gila, gokil ya. Oke. Nah, kalau dari sisi interior nih, menurut lo gimana? Ada yang lo suka nggak? Mungkin simpelnya ya. Simple tapi tetap modern gitu loh. Oke. Ya kan ini cuma ada 2 head unit. Benar. Yang secara fungsinya semua terkumpul di sinilah. Ya. Tapi tidak melupakan kenyamanan sentuhan. Tetap ada Fisiknya beberapa ada fisik yang ya. memang harus secara fisik kita gunakan untuk fungsinya gitu kan. Jadi nggak semuanya kita kumpulin di touchscreen. Oke. Itu cukup bikin happy sih. Terus secara storage ya banyak tempat lah untuk menyimpan barang segala macam karena punya istri juga lumayan well prepare lah orangnya, naruh payung, naruh sendal, naruh sepatu di sini semuanya tersimpan dengan aman, tisu basah, tisu kering semuanya
tersimpan dengan baik lah. Oke. Dan gue happy-nya di sini memang ada satu tempat yang berfungsi untuk meletakkan handphone. Handphone, Jadi kita nggak ya. perlu ribet lah naruh di mana-mana gitu. Bener. Kalau di tipe yang di atas Tinggi ini ya, wireless charging ya. bahkan ada wireless Wireless charging-nya charging, dia ya. gitu. Iya, 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 iya. Kalau untuk bagian ROG kedua nih, Hmm, gitu. hmm. Maksudnya dari temen Ya. udah pernah nyobain gitu ya Ya. kan, rasanya gimana? Dari mereka pun menyatakan cukup nyaman lah untuk naik ini. Gue juga nyobain dong duduk belakang dengan tinggi gue 174 cm. Asik. Oke. Ya, kayak Fitra Fitra Eri ya. Iya, iya. 177 kok dia. Iya, itu cukup nyaman, cukup nyaman. Oke. Posisi kakinya juga nggak yang nekuk gitu kan. Apalagi sebelumnya kan gue juga sempat punya mobil Honda Brio yang memang secara ukuran kecil kan. Kecil, ya. Itu bisa dikatakan jauh lebih nyaman inilah Oh gitu. untuk row keduanya ya. Orang keduanya. Untuk row keduanya gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Brio Atto 1 sama Brio nih, Mm-mm. keunggulan dari si ini apa? Hematnya sih Pak pasti. Hemat ya. Padahal Tapi kalau dari Honda sisi- Brio aja udah hemat kan, Iya Pak? bener deh, Honda hemat ya. Brio itu udah hemat banget. Bener. Tapi perbandingan ya Pak, gue waktu pakai Honda Brio itu bisa dikatakan untuk bahan bakarnya gue di 250.000 per minggu. Oke. Berarti kan untuk sebulannya itu sekitar 1 juta ya. Bisa. Kita kali 4 lah Nah, gitu. kalau ini Nah, kalau ini 250.000 sebulan. sebulan. Berarti kali lipatnya lagi. Betul. Iya. Oh alah, iya. Tadi Gitu. maksudnya nah kalau dari sisi performance lah, kan memang torsinya enak kan. Tapi kalau nggak salah di kilometer 60 km per jam itu udah nggak kenceng lagi tuh. Sedangkan Brio kan masih oke, Ya. gitu kan. Nah dari sisi performance gimana menurut Brio sama Atto 1? Nah, ini ada cerita unik nih Pak. Jadi waktu gua awal pakai ini kan gue kurang explore ya. Jadi waktu itu gue pakai buat konten penelusuran gue lah. Gue bawa ke Bogor gitu kan. Gue pakai di tol kok nggak kenceng ya gitu kan. Kok nggak kenceng ya. Ya oke lah, tapi kok nggak kenceng ya gitu kan. Terus yang pas kemarin ke Bandung gue bawa lagi, loh ini kok kenceng, kok cepat gitu. Ternyata modenya lupa gue ganti. Ke sport. Betul. Nah, iya. waktu gue bawa pertama itu modenya eco mode gitu kan. Terus waktu gue ke Bandung, istri gue ternyata sebelumnya make diganti ke sport dan itu kenceng. Jadi menurut gue kalau kita pakai mode sport, oke kok Pak di tol. Larinya juga cukup kenceng kok gitu. Tapi kan kita juga nggak perlu ngebut yang gimana banget juga kan. Tapi di tol masih oke lah. Masih gitu oke, kan. masih oke banget. Oke. Gitu. Nah tadi kan kita ngomong dari sisi yang lo suka gitu kan. Nah kita nanya apa nih yang lo nggak suka selama pemakaian sebulan lebih ini? Oke. Kalau ditanya, ya kan tidak ada yang sempurna. Benar. Ya kan? Benar. Kalau misalnya kita harus mencari-cari kekurangan dari BYD Atto 1 ini, yang udah gue sepakati sama istri ya. Yang pertama adalah tidak adanya auto folding mirror, spionnya nggak bisa nekuk otomatis. Ini masih manual berarti ya? Masih manual gitu. Itu yang disayangkan ya. Kalau tipe tinggi itu udah ada kalau nggak salah ya? Harusnya ada ya, harusnya ada ya. Kalau nggak salah ya, iya. Oke. Ya itu tapi minor lah itu kesalahan yang dicari-cari ya. Nah, apalagi? Nggak ada pun sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau ada bisa menambah kenyamanan kita dalam menggunakan. Benar, setuju. Apalagi? Kedua yang mungkin wiper belakang ya, tapi itu juga ternyata minor ya, wiper belakang. Kenapa itu? Karena mungkin modelnya juga dia kan yang seperti ini, terus di belakangnya masih ada tutupannya ya. Jadi sebetulnya masih aman, tapi sayang nggak ada wiper belakang sih. Kemarin kan juga waktu gue perjalanan Bandung Semarang itu kondisi jalanan juga lagi hujan-hujannya Pak, dan sederes itu. Iya, jadi nggak kelihatan bagian belakang. Dia nggak ada. Sebetulnya masih kelihatan, tapi ya itu tadi akan lebih baik lagi kalau ada wiper belakang kali ya. Iya, untuk ngelap lah ibaratnya. Oke. Gitu. Apalagi ya kalau bisa dicari. Tadinya kan gue sempat kepikiran range ya, mungkin bisa jadi kekurangan dari mobil ini, range kilometer. Tapi ternyata kemarin waktu gue pakai keluar kota pun juga masih oke lah, apalagi dengan tersebarnya charging station yang cukup banyak gitu. Dan sebetulnya kan case keluar kota itu bukan sesuatu yang pasti terjadi di tiap minggunya gitu kan. Ini kan fungsi utamanya adalah daily untuk di kota aja kan. Dan itu 300 km juga masih aman banget. Mungkin ngecas itu cuma di 3-4 hari sekali ya, bahkan mungkin bisa di seminggu sekali baru ngecas lagi gitu. Jadi concern lo yang soal baterai ternyata enggak lah gitu ya? Enggak, ternyata baterai aman, range kilometer aman banget. Dan ditambah gue kan di apartemen ya Pak ya.
udah ada charging station juga di apartemen dan cukup banyak lah, nggak cuma Oke. ada satu slot gitu doang. Jadi Nggak aman dapat banget. wall charging ya? Untuk ini ada add cost-nya lagi untuk wall charging, Oh, tapi karena oke. memang gue tinggal di apartemen dan di apartemen gue Udah udah ada ada itu ya. charging station, jadi Iya gue iya nggak iya, ngambil wall benar-benar. chargingnya Dan lagi. juga lo kalau dapat wall charging taruh di mana? Betul, Iya, kecuali lo betul, punya rumah ya. betul. Iya iya iya. Tadi Ada. sempat kepikiran apa Iya ambil iya. aja terus naruh di rumah nyokap ya Iya gitu iya kan, iya tapi iya. ya buat apa gitu. Iya. Ada temen juga waktu kan Hmm, dia bilang mau beli listrik, hmm, dia tinggal di apartemen juga. hmm. Wall chargingnya nitip di sales, masih belum dipasang sampai sekarang. Oh, oke Gitu. oke oke Jadi oke oke. percuma juga kalau misalkan punya wall charging tinggal di Hmm, hmm, apartemen hmm, hmm. gitu. Kemarin kalau nggak salah tambahan biayanya buat wall charging tuh 14-16 jutaan gitu deh. Itu Kalau nggak salah ya, udah tapi sama kalau salah pasang. mungkin bisa dikoreksi. Kayaknya udah sama jasa pasang deh. Oke, berarti udah Hmm. include semuanya lah ya. Ya, tapi itu Tinggal. informasi yang gue ragu ya, mungkin Iya bisa iya iya. dikoreksi gitu. Nanti yang Sekitar tahu lah. bisa langsung share aja kalau komen. Boleh, Oke oke boleh. oke. Hmm. Nah, kalau dari sisi berarti kan tadi minor lah ibaratnya kan. Hmm. So far nggak ada yang lu happy aja so far. Happy aja. Bahkan jatuhnya gue malah merekomendasikan ya ke teman-teman ya. Gitu. Merekomendasikan buat teman-teman kalau emang ada niat buat ganti mobil, apalagi ada niatan buat ganti mobil listrik, BYD atau One ini pilihan yang baik buat mobil listrik pertama kalian sih menurut gue. Secara harga affordable dan ya kalian bisa Fitur masih buktiin oke. mungkin fiturnya oke, secara model, eksterior, interior masih juga oke. keren. Jadi kalau kalian emang mau ganti mobil listrik tapi masih ragu-ragu, ya ini bisa jadi mobil listrik pertama kalian gitu kan, buat Oke, kalian oke. coba gitu. Justru direkomend nih sama Mas Al nih. Gue rekomendasikan. Dan kemarin kan waktu di perjalanan gue Bandung Semarang itu kan gue cukup aktif lah di sosmed, posting-posting di IG story. Itu banyak banget yang nanyain BYD atau One ini. Bahkan ada yang ngajakin, Mas Al, temu yuk, gue mau nanya-nanya mobil nih, kata dia gitu. Jadi kalau misalnya ada afiliator ya buat BYD atau One, mungkin saya bisa Bisa daftar. ya. Mungkin buat Bisa pakai kode saya nih nanti bener, gitu. buat mungkin brand BYD ya kan, kalau nyari KOC gitu kan, bisa nih Mas Ali di kontak ya gitu. Ntar nomor kontaknya kita share IG-nya ya. IG kita share. Oke, Boleh. Nah, ngomongin BYD itu tadi oke, berarti nggak terlalu banyak lah yang nggak suka. So far masih happy banget gitu. Happy. Kalau kita ngomongin mobil listrik itu kan, salah satunya itu kan BYD atau One tuh muncul di Agustus. Terus ada lagi yang menggemparkan. Jeko J5 EV. Betul. Harganya 2,5, paling tinggi itu di bawah 300 juta gitu kan. Iya. Hampir mepet sih dengan yang bawah, tipe bawahnya dengan BYD atau One Premium. Iya. Menurut lo gimana? Soalnya banyak yang gue dengar cancel lah SPK atau One pindah ke J5 EV. Oke, ke Jeko ya? Iya, malah ke Jeko. Oke. Sebetulnya itu kan balik lagi ke kebutuhan dari usernya kan. Benar. Ya kan? Kalau gue kan memang saat ini masih berdua sama istri gitu kan. Jadi untuk BYD atau One ini juga masih menjadi sesuatu yang nyaman lah karena kita cuma berdua gitu. Benar. Nah, tadi kan gue sampaikan banyak yang nanya-nanya BYD atau One kan, akhirnya ke gue, salah satunya juga kakak gue. Kakak gue pribadi, dia pas gue bawa mobil ini dia tertarik lah, dan katanya nanti kalau ada gas dia juga mau beli mobil listrik. Justru gue merekomendasikan dia kalau mau sekalian ambil si Jeko aja yang di atasnya, karena kan dia secara ukuran lebih besar ya, kalau nggak salah dia 7-seater ya. Dia 5-seater. 5-seater ya. Tapi emang dia body itu lebih ke SUV. Iya, betul. Dia kan lebih ke city car gitu kan. Betul, gitu. Karena memang dia saat ini pun juga menggunakan mobil yang ukurannya lebih besar kan. Jadi biar masih sesuai dengan kebutuhan, ya mungkin Jeko bisa jadi pilihan dia gitu. Tapi cukup gue rekomendasikan buat ganti ke mobil listrik sih. Jadi sebenarnya ya menurut lo ya sesuai kebutuhan lah. Kalau yang mau nyari yang lebih gede, ya udah pilih aja si J5 gitu kan. Atau kalau emang ya cukup berdua atau gimana ya mungkin Atoan juga pilihan terbaik gitu kan. Betul. Atau beli dua-duanya sekalian. Kalau duitnya ada kenapa enggak? Kenapa enggak, bener. Pilih aja gitu kan, mending buat anak satu gitu kan, buat kuliah gitu kan, buat jalan-jalan kantor juga J5 gitu kan. Oke. Nah, berarti selama pemakaian nih sebulan gitu, berarti udah berapa ribu kilometer? Ini karena kemarin gue pakai ke Bandung Semarang ya, balik lagi ya, itu di 2165 km. Oke, itu belum servis pertama ya? Belum. Nah, kemarin tuh waktu pulang dari Semarang, gue sempet bawa ke dealernya. Karena memang mau nanya beberapa hal lah gitu kan.
Terus gue tanya juga terkait servisnya. Gimana? Ternyata Udah masuk belum gitu? ternyata belum, karena disarankan untuk servis itu di 20.000 kilometer Pertama? pertama. Oh, 20.000 kilometer untuk servisnya. kamu Makanya gue juga, "Hah, kira serius?" 10.000 gitu, biasanya 10.000 Enggak, iya deh, makanya 10.000 dua atau puluh ribu kemarin oh, infonya. Gitu. iya iya Gue iya juga, iya. "Wah, iya sih, karena kan apa yang mau di Iya, servis dan dicek oli tuh nggak kan." diganti, Iya, iya betul benar-benar. betul betul. Tapi maksudnya free nggak sih? Ada biayanya, Ada ada oh ada biayanya, biayanya ya. ada biaya. Kalau nggak salah Spare part juga nggak ada biayanya berarti ya? ada biaya. Ganti Kalau spare nggak part salah ya? untuk servis itu Hmm, 500.000 ya per 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 kali servis. servis, per kali servis ya, kurang Oh, oke lebih. oke oke oke. Oke, nah ini kan memang sudah baik di jalan nih. Hmm. Ada nggak ya maksudnya ngajakin komunitas gabung deh gitu? Sejujurnya gue tuh anaknya bukan yang otomotif banget ya. Hmm, Jadi gue pun sampai saat ini udah beberapa kali ganti mobil, gue belum pernah ikut komunitas komunitas. mobil Oke. gitu. Karena takutnya ketika diajak ngobrol tuh juga nggak yang terlalu nyambung. Gue kalau ngomongin mobil teknis banget, Iya iya gue iya juga kurang iya iya iya. memahami. Gue cuman pengguna doang Benar gitu. benar benar benar. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang menarik ya. Iya. Seiring bertumbuhnya usia gue menyadari ternyata Penting. berkomunitas itu Bener banyak banyak manfaatnya kok, bener buat bener bener networking, lo jadi bener kenal bener. orang baru gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya gue kalau bakal Diajakin join gitu di kan. Terus komunitinya BYD atau One. Boleh yang mau ajak-ajak ya? boleh boleh Nanti boleh. saya bergabung. Nanti kita share IG-nya, bisa DM aja gitu kan. Boleh, Mas boleh, ayo boleh. dong ikut gitu ya. Boleh Let's boleh go, boleh. let's Oke go, let's oke go. oke oke. Nih masalah pertanyaan Hmm, terakhir nih. Gue sih hmm, harusnya udah tahu jawabannya ya. ya. Selama pemakaian gitu kan selama sebulan so far gitu kan dan perjalanan, nyesel nggak lu beli Atoan? Terus juga udah kompetitornya Ya, gitu Jaguar 5 terus ya. mungkin ini sama mungkin ada REV juga Hmm, atau mungkin ada Bino EV gitu kan ya. dan lain-lain, nyesel nggak? Enggak, gue bisa katakan dengan tegas gue nggak menyesal. Kemarin gue juga ngomong sama istri gue, ini best buy kita di Gitu 2025. asik. Sesuai dengan kebutuhan lah secara timingnya ya. Mhm. Memang lagi cari mobil terus muncullah BYD Atto One ini gitu. Jadi kalau ditanyakan nyesel atau enggak sih. Enggak lah, justru happy ya. Happy, Happy ya. happy, Dan juga happy. katanya gue udah dengar nanti 2026 akan naik harganya kan. Katanya begitu. Ya Bahkan karena kemarin insentif kan. infonya setelah Gias harganya akan naik, tapi gue belum Hmm. ngecek lagi sih apakah Kayaknya memang udah naik sudah ya. naik atau Udah gimana. terakhir denger udah naik 4 juta kalau nggak salah ya. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu 2026 mungkin akan lebih naik lagi. Iya, Kan iya. insentif kan gitu kan Betul, soalnya betul, insentif. betul, Jadi betul. bener best buy banget beli pas di Gias kemarin ya. Betul. Oke. Happy banget, itu Happy keputusan banget. yang kita sangat syukuri sih. Nggak pakai Oke. mikir lama-lama lagi, terus langsung memutuskan untuk beli. Mantap. Ini beli di BYD mana? Dealernya? Bintaro, Oh, Bintaro. Bintaro. Oh, BYD Bintaro berarti ya. Betul. Oke, masih aman lah ya Masih gitu kan aman, dari masih rumah aman, juga. Oke masih oke aman. oke. Ini boleh nih sekalian BYD Bintaro, salesnya namanya Mas Rahmat. Mas Rahmat, Wah, itu servisnya excellence, bagus mantap. banget. Anaknya masih muda tapi keren lah dia. Keren. Mas Rahmat, thank you ya. Fast respon. Luar Thank you biasa Mas banget. Rahmat. Thank you banget. Nanti kalau mau cari-cari cari aja Mas Ahmad. Jangan Ahmad ya. Oke oke. Oke, Mas Al, Hmm, thank you banget nih Thank you udah banget, Mas share Andi. pengalamannya menggunakan BYD One. Dengan So senang far hati. jujur happy gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mau nanya-nanya ke Mas Al langsung, nanti kita akan share aja IG-nya gitu kan, atau mau nanya mengenai hal lain, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video dan pasti subscribe channel teman mobil. Itu saja kita ya. Thank you semua. Bye Bye, thank bye. you Mas Andi. Thank you thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas Al. Sehat-sehat. Sukses terus. Amin. Thank you.